Adapun salah satu dari kalian berdua yang bermimpi bahwa dia memerah anggur untuk dijadikan khamar, maka dia akan meminumkan khamar kepada raja, menuangkan khamar kepada raja, kepada tuannya. Dalam artian dia akan selamat, dia akan bebas, dan dia akan mendapatkan kedudukan di sisi raja. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada maghrib kali ini, pada sore hari menjelang buka puasa, kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian pelajaran dari tafsir surat Yusuf. Masih bercerita tentang kisah Nabi Yusuf bersama dengan para penghuni penjara ketika beliau di penjara, dan bagaimana tatkala kedua kawannya Nabi Yusuf ini bercerita tentang mimpinya, dan Nabi Yusuf pun mendakwahi mereka sebelum menafsirkan mimpi mereka. Barulah Nabi Yusuf menyebutkan takwil dari mimpi mereka. Maka di ayat yang ke-41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Wahai dua pemuda penghuni penjara, adapun salah satu dari kalian berdua yang bermimpi bahwa dia memerah anggur untuk dijadikan khamar, maka dia akan meminumkan khamar kepada raja, menuangkan khamar kepada raja, kepada tuannya. Dalam artian dia akan selamat, dia akan bebas, dan dia akan mendapatkan kedudukan di sisi raja. Wa ammal akharu, adapun yang lain, yakni orang yang kedua, yang dia bermimpi membawa roti di atas kepalanya lalu sebagiannya dimakan oleh burung, maka takwilnya adalah fayuslabu fata'kulu tayru mir ra'si. Maka dia akan disalib, yakni dia akan terbunuh. Lalu sebagian dari kepalanya akan dimakan oleh burung. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Maka telah diputuskan perkara yang kalian bertanya tentang perkara tersebut. Iya. Maka inilah tafsir mimpi yang disebutkan oleh Nabi Yusuf kepada dua orang kawannya ini. Ini menunjukkan bahwa salah satu dari mereka ada yang selamat dan ada yang keluar dari penjara dan mendapatkan kedudukan di sisi raja. Sementara yang lain, ini orang yang kedua, dia akan dibunuh, dia akan disalib, lalu dibiarkan begitu saja, sehingga kepalanya pun dimakan oleh burung. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di sini Nabi Yusuf alaihi salam ketika menafsirkan mimpi mereka, Nabi tidak sebut nama mereka, tetapi Nabi Yusuf sebutkan dengan berisyarat.
adapun salah satu dari kalian berdua mimpinya begini, takwilnya ini. Sementara yang lainnya mimpinya ini, takwilnya ini. Nabi tidak sebut nama mereka. Nah, ini agar apa? Agar lebih pantas bagi mereka. Dan ketika misalnya disebutkan nama, ya, maka ini kurang pantas untuk disebut. Kenapa? Karena Nabi Yusuf tahu salah satu dari mereka akan terbunuh. Maka menyebutkannya di sini itu kurang pas. Ya, jangan sampai membuat ia menjadi terhina dan ya, ada hal-hal yang kurang baik ketika disebutkan. Nah, inilah kenapa alasannya Nabi Yusuf alaihi salam tidak menyebutkan nama mereka. Iya. Maka di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-42 Allah berfirman, wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma, dan Yusuf berkata kepada orang yang diyakininya bahwa dia akan selamat dari dua orang pemuda tadi, ulqurni inda rabbik, sebutkanlah aku di sisi Tuhanmu, di sisi sang raja. Yani nanti kalau kau bebas, sebut-sebut namaku di sisi sang raja. Tapi apa yang terjadi? Fa ansahu syaitan, setan telah membuat dia lupa dzikra rabbih, untuk menyebutkan Nabi Yusuf kepada sang raja, kepada tuannya. Falabitha fis sijni bid'a sinin, sehingga Yusuf pun harus tinggal di dalam penjara sampai beberapa tahun lamanya. Sampai beberapa tahun lamanya. Nah, di sini Nabi Yusuf alaihi salam berpesan kepada orang yang beliau ketahui bahwa dia akan selamat dari dua orang pemuda tadi, agar menyebutkan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Kabarkan kepada raja bahwasanya beliau Nabi Yusuf alaihi salam dipenjara dalam keadaan terzolimi. Tidak ada kesalahan dan dosa yang dia lakukan, tapi harus dipenjara. Ini Nabi Yusuf melakukan ikhtiar supaya bisa bebas dari penjara. Akan tetapi apa yang terjadi? Setan telah membuat pemuda tersebut lupa kepada Nabi Yusuf, sehingga dia tidak sebutkan hal itu kepada raja. Bagaimana keadaan Nabi Yusuf? Sehingga Nabi Yusuf dengan sebab itu harus terkurung dalam penjara hingga beberapa tahun lamanya. Hingga beberapa tahun lamanya. Iya. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini dikatakan wa qala lilladzi dhanna, dan beliau berkata kepada orang yang disangka. Di sini kata dzan di sini bermakna yakin. Orang yang beliau ketahui secara yakin bahwa dia akan selamat. Karena dzan itu ada dua maknanya. Terkadang dzan bisa bermakna prasangka. Makanya Allah menyatakan dalam Quran, iyattabi'una illa dzan wa ma tahwal anfus. Tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka dan apa yang diperturutkan oleh hawa nafsu mereka. Jadi kalau dalam konteks celaan, maka dzan di situ bermakna prasangka. Tapi kalau dalam konteks pujian, maka dzan itu bisa bermakna al-ilm wal yaqin, sesuatu yang diketahui dan diyakini. Seperti firman Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang yadhunnun, di sini dzan, tapi maknanya meyakini bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka dan bahwasanya mereka akan kembali kepadanya. Iya. Kemudian di sini dikatakan fa ansahu syaitan dzikra rabbih. Setan pun membuat dia lupa untuk mengingat hal tersebut atau menyebutkan hal tersebut kepada tuannya. Ya, di sini ada dua penafsiran di kalangan ulama. Apa makna fa ansahu syaitan dzikra rabbih? Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah Nabi Yusuf sendiri.
Sehingga mana ayat, maka setan membuat Yusuf lupa untuk mengingat dan berzikir kepada Tuhannya. Iya. Kenapa begitu? Karena menurut penafsiran ini, yang sepantasnya bagi Nabi Yusuf, ia tidak mengeluh kecuali hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Di sini seakan-akan terkesan Nabi Yusuf mengeluhkan dirinya kepada pemuda tersebut. Nah, ini penafsiran sebagian ulama, tetapi penafsiran yang lebih kuat adalah penafsiran yang kedua, yaitu dikatakan bahwa yang lupa di sini adalah pemuda yang bebas itu, bukan Nabi Yusuf. Pemuda tersebut yang lupa untuk menyebutkan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Dan ini yang lebih kuat, wallahu a'lam. Makanya disebutkan pada ayat-ayat yang datang setelahnya nanti, barulah orang tadi ingat, waddaqara ba'da ummah ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Barulah dia ingat setelah beberapa lama, ketika raja mimpi, ya, kemudian tidak bisa ditakwilkan oleh para pembesar raja, baru dia ingat. Nah, ini menunjukkan dan menguatkan bahwa yang lupa di sini bukan Nabi Yusuf, tapi pemuda yang selamat tadi. Iya. Dan sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, berpesan kepada orang yang bebas tadi, sebut aku di sisi Tuhan, di sisi rajamu, di sisi Tuhanmu, supaya nanti aku bebas. Ini sekali lagi merupakan ikhtiar selain doanya Nabi Yusuf, ya, supaya lepas dan bebas dari penjara. Ya, biar bagaimanapun seseorang tidak pengen di penjara, iya. Maka beliau melakukan usaha, dan itu diperbolehkan bagi diri Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, tetapi hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang ini akhirnya lupa dan dilupakan oleh syaitan. Iya, ini menunjukkan bahwa terkadang kelupaan itu bisa saja dari setan. Ya, seorang terkadang lupa hafalannya atau ayat-ayat Quran yang sudah dia hafal, surat yang dia hafal, bisa jadi dia dilupakan oleh setan. Maka dia hendaknya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan bisikan setan. Iya. Orang ini lupa sehingga Nabi Yusuf harus tetap di penjara, ya. Disebutkan di dalam ayat tersebut, ya. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Nabi Yusuf harus tinggal di penjara selama bid'a sinin. Bid'a sinin itu angka dari 3 sampai 9. Sebagian para mufassir menyebutkan bahwa Nabi Yusuf tinggal di penjara selama 7 tahun lagi. Selama 7 tahun lagi. Nah, dan di sana ada hikmah, ya. Kenapa sampai orang tersebut lupa menyebutkan Nabi Yusuf? Kata sebagian ulama, ya, tentu saja di balik sesuatu yang terkadang terlihat tidak enak, tetapi di baliknya ada sesuatu yang mengenakkan. Makanya kata ulama, rubba dharin nafi'an. Terkadang sesuatu yang dikira, ya, hal yang bermudarat, tapi nyatanya bisa membawa manfaat. Lihat orang ini kan lupa menyebutkan Nabi Yusuf, akhirnya Nabi Yusuf di penjara lebih lama lagi. Apa hikmah dari situ? Hikmahnya agar Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada sang raja keilmuan Nabi Yusuf alaihissalam. Iya. Sehingga dari sana nanti beliau akan dijadikan dekat kepada sang raja, bahkan dijadikan bendaharawan negeri Mesir. Iya. Nah, ini hikmahnya. Andaikan misalnya disebutkan orang ini tidak lupa dan menyebutkan hal itu kepada raja, ya bisa jadi raja tidak percaya dan bisa jadi percaya. Kalau sang raja percaya, mungkin dia bebas, Nabi Yusuf bebas. Tapi bebasnya begitu saja. Bebasnya begitu saja. Tanpa apa? Tanpa ada,
hal yang menakjubkan yang terlihat pada Nabi Yusuf, dan nampak ilmunya Nabi Yusuf. Tapi kalau sebelumnya ada kejadian seperti ini, barulah nampak bagaimana kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, itu dari hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Iya. Kemudian di ayat yang ke-43. Nah, ini setelah kejadian demi kejadian tentu saja, barulah Allah Subhanahu wa taala tatkala ingin membebaskan Nabi Yusuf dari penjara, ya, maka ada satu kejadian. Yang kejadian ini dialami oleh sang raja. Dia bermimpi, yang nanti kemudian mimpinya ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Allah berfirman di ayat yang ke-43, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudr wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Wa qala al-malik, berkatalah sang raja. Berkatalah sang raja. Nah, dia mengutarakan mimpinya. Apa kata raja? Inni ara, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, sab'a baqaratin siman, ada 7 ekor sapi yang gemuk, yaquluhunna sab'un ijaf, yang dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Ini mimpinya raja. Dalam mimpinya raja melihat ada 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Kemudian wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat, ada 7 bulir gandum yang hijau, ya, dililit oleh 7 bulir gandum yang kering. Ini mimpinya raja, mimpi yang sangat aneh. Maka raja berkata, ya ayyuhal malak, kata sang raja, wahai para pembesar, aftuni fi ru'yaya, terangkanlah kepadaku mimpiku ini. In kuntum lirru'ya ta'burun, kalau kalian memang bisa menafsirkan mimpi. Ini tantangan sang raja kepada para pembesar raja ketika itu. Ini para penasehatnya, para orang-orang yang dekat di sisinya, yang mereka ini katanya ahli mentadbir mimpi, ya, karena seperti yang kami sebutkan bahwa di masa Nabi Yusuf itu sedang bulik-buliknya orang-orang menafsirkan mimpi. Orang-orang, ya, dikatakan hebat mentafsirkan mimpi. Nah, ya, maka di sini sang raja menantang para pemukanya ini. Kalau kalian memang hebat menafsirkan mimpi, coba tafsirkan mimpiku ini. Iya. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa yakum. Nah, inilah awal mula tatkala Allah ingin mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Iya. Sebabnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sang raja bermimpi, mimpi yang sangat menakjubkan. Yang tafsir dari mimpi ini mencakup, ya, banyak dari umat manusia. Nah, maka ketika mimpi yang sangat aneh ini tak mampu ditafsirkan oleh para pembesar raja, justru Nabi Yusuf yang mampu menafsirkannya, maka disinilah nampak keutamaan dan ilmunya Nabi Yusuf. Itulah yang membuat beliau akan tinggi derajatnya, ditinggikan di dunia dan di akhirat. Maka
Allah Subhanahu wa taala membuat raja ini bermimpi. Dan dia ingin tahu apa tafsir dari mimpinya. Iya. Maka dia pun mengumpulkan para pembesarnya, kaumnya. Lalu dia bertanya kepada mereka tafsir mimpinya. Apa tafsirnya? Raja ini pun bercerita, aku bermimpi begini, seperti yang tadi kita sebutkan. Iya. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Tapi apa jawabnya para pembesar ini? Mereka ternyata tidak tahu. Tetapi mereka bersombong. Makanya kesombongan mereka ini dikalahkan oleh ilmunya Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf mampu menafsirkannya. Apa tafsir dari mimpi raja ini? Nah, ini insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan besok, ya. Dari pertemuan ini yang ini menjadi pembahasan yang terakhir kita di pertemuan besok insyaallah taala, dari pembahasan tafsir surat Yusuf. Dari sana ya kita bisa melihat kehebatan Nabi Yusuf di dalam menafsirkan mimpi. Baik, mungkin ini yang bisa kita paparkan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.